Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Jadi, sebelum melakukan pembelajaran, di sini kakak mau perkenalan dulu nih, karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama kakak Sofia Kusumati Syahrini. Kalian bisa manggil kakak Kak Opi atau Kak Sofi. Terserah kalian mau manggil apa, oke? Nah, jadi selama kurang lebih 1 minggu ke depan, kakak akan menggantikan Bu Lili untuk mengajarkan matematikanya. Jadi di sini, di dalam video ini, kakak akan membahas tentang materi, relasi, dan fungsi. Sebelumnya ada yang udah tahu belum? Atau mungkin ada yang udah baca apa itu relasi, kemudian apa itu fungsi. Nah, kalau kalian yang belum tahu, di sini kita akan ngebahas itu semua. Tapi di sini kita bagi menjadi 2 sesi. Jadi sesi yang pertama, kita akan ngebahas tentang apa sih itu relasi. Kemudian sesi yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi, hubungan relasi dan fungsi. Gitu. Oke? Oke, jadi di sini kakak akan jelasin secara singkatnya relasi yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya, misalnya adalah keluarga. Dalam keluarga itu pasti mempunyai hubungan kan. Nah, itu adalah contoh-contoh yang bisa kita lihat yang berkaitan dengan relasi di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian gimana sih Kak kalau misalnya contoh matematikanya atau definisi secara matematikanya itu gimana? Gitu. Oke. Sekarang kita bakal ngebahas ya, teman-teman. Oke. Oke, jadi di sini itu kita udah dapatkan definisi secara matematis apa sih itu relasi. Nah, di sini udah tertera nih bahwa relasi itu adalah hubungan antar suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya, atau himpunan A dan himpunan B itu dapat dikatakan berelasi jika ada anggotanya itu saling berpasangan, gitu. Seperti contoh yang ada di gambar ini. Jadi himpunan A itu berelasi sama himpunan B. Coba kita lihat apa sih relasi dari himpunan A sama B ini, gitu kan. Jadi di himpunan A itu kan keterangannya itu ada himpunan siswa kelas 8E. Kemudian di himpunan B itu ada keterangannya himpunan warna kesukaannya. Nah, di sini udah kelihatan jelas dong, berarti relasi yang terbentuk dari himpunan A dan B adalah warna kesukaan. Jadi di sini kita tahu nih bahwa Ali dia menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amin menyukai warna hitam, dan Rizky juga menyukai warna merah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kata kuncinya adalah hubungan. Ada sesuatu yang menghubungkan mereka. Jadi di dalam himpunan A sama B itu saling nyambung. Gitu. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang ini. Menyatakan relasi dalam berbagai bentuk. Jadi, relasi ini dapat dinyatakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada diagram panah, yang kedua ada diagram kartesius, yang ketiga ada himpunan pasangan berurutan. Aduh, kayak gimana sih ini Kak contohnya? Aku nggak pernah tahu. Nah, oke, jadi kita akan bahas satu-satu. Di sini kita ada kasus nih. Kita baca dulu ya, kita pecahin dan kita nanti buktikan atau kita nyatakan relasi-relasi di dalam kasus ini di 3 bentuk itu ya. Oke? Oke, jadi ada 4 anak, yaitu Alvin, Keisha, Almira, dan Rafli. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Kemudian Alvin menyukai warna merah, Keisha menyukai warna ungu, Almira menyukai warna merah, dan Rafli menyukai warna hitam. Oke. Di sini kita tahu nih relasinya. Oh, berarti sama kayak tadi kan, warna kesukaan. Nah, sekarang tinggal kita cari atau kita tentukan gimana sih cara menyatakan relasi ini ke dalam 3 bentuk itu. Gitu. Pertama, itu ada di diagram panah. Oke. Jadi, sama kayak contoh yang tadi dan sama kayak definisinya bahwa diagram panah. Berarti kita mengarahkan himpunan A itu ke himpunan B. Jadi kayak gini ya. Tadi kan kita tahu di dalam kasusnya bahwa si Alvin itu dia menyukai warna merah. Berarti kita arahkan Alvin ini ke warna merah. Oh, bentar ya. Ini oke, warna merah.
Kemudian si Kesha, dia menyukai warna ungu. Oke, kita arahkan ke warna ungu. Kemudian Almira, dia menyukai warna merah juga nih. Almira menyukai warna merah. Kemudian si Rafli, dia menyukai warna hitam. Nah, di sini kita udah bisa tahu nih, oh gini ternyata diagram panah yang terbentuk dari relasi tadi. Gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, kalau cara menyatakan relasi dalam bentuk diagram panah. Kemudian selanjutnya, kita akan menyatakan relasi itu dalam bentuk diagram kartesius. Gitu. Kemarin udah ini ya, ada materi tentang diagram kartesius. Jadi sebenarnya sama. Kalau di diagram kartesius kan kita tahu nih bahwa sumbu yang mendatar itu adalah sumbu X, kemudian sumbu yang tegak lurus atau yang lurus itu adalah sumbu Y. Nah, di sini kita ganti nih. Di diagram kartesius ini nggak ada X sama Y lagi. Nah, jadi di sini kita bisa ganti di yang mendatar ini, koordinat yang mendatar ini kita ganti pakai nama anak-anaknya dari kasus yang tadi. Kemudian yang lurus kita pakai warnanya, warna kesukaannya. Jadi di sini bisa kita cari nih, kita gambarkan gimana sih gambaran relasinya ke dalam diagram kartesius gitu. Sekarang kita gambarkan gimana sih ininya gambarannya. Oke, jadi tadi kan si Alfi dia menyukai warna merah. Oh, berarti kita bisa tarik di sini. Berarti titiknya dia ada di sini. Sebentar teman-teman, ini ada. Nah, berarti dia titiknya di sini, ya kan? Merah, Alfi. Ini kita bisa tarik garis. Kemudian kita tarik garis ke sini. Nah, selanjutnya ada sebentar tadi si Alfi warna merah. Kemudian Kesha dia menyukai warna ungu. Kesha warna ungu. Jadi titiknya kan ada di sini ya. Kemudian si Almira ALM itu dia menyukai warna merah. Berarti kan sama-sama si Alfi. Nah, begini ya teman-teman, kita tarik garis. Mohon maaf ya ini rada gimana gitu. Nah, sedangkan terakhir bahwa si Rafli dia menyukai warna hitam. Berarti kayak gini gambarannya. Nah, berarti kan sini kita udah tahu nih, udah kelihatan nih, oh, berarti cara menyatakan relasi dalam diagram kartesius itu seperti ini. Gitu. Sama seperti diagram kartesius yang kalian pelajari juga sebelumnya. Gitu. Cuma bedanya di sini kita berkaitan dengan relasi. Kemudian yang terakhir adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi himpunan pasangan berurutan ini juga sama seperti diagram pembelajaran diagram kartesius kemarin, bahwa di yang ini di awal itu adalah sumbu yang mendatar dan yang di akhir itu adalah sumbu yang gak lurus. Jadi ya udah kita tinggal urutkan saja, namanya berurutan kan berarti kita urutkan berdasarkan pasangannya gitu. Jadi Alfi dia menyukai warna merah, Kesha menyukai warna ungu, Almira menyukai warna hitam, dan Rafli menyukai warna merah. Itu adalah contoh himpunan pasangan berurutan yang relasi yang dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Oke, paham ya teman-teman semua? Oke, selanjutnya kita akan membahas soal. Tadi kan contoh biasa ya, dalam kehidupan sehari-hari, soalnya lumayan gampang. Sekarang coba deh kalau misalnya soal matematikanya gimana sih gitu kan. Ada soal nih, himpunan P itu isinya 4 dan 5, dan Q itu isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi 2 kurangnya dari himpunan P Q adalah berapa? Nah, jangan kebalik ya, di sini kita mencari himpunan dari P ke Q. Jadi, kita nyari relasi 2 kurangnya dari. Nih, jadi 4 kita cari 2 kurangnya dari, berarti di sini kan kita dapat pasangannya yaitu 6. Kemudian 5 berarti pasangan 7. Oke, berarti kita dapat nih tulis himpunan pasangan berurutannya itu berarti kayak gini. 4
5,6 dan 5,7. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi, himpunan pasangan berurutan yang terbentuk dari relasi 2 kurangnya dari himpunan P ke Q adalah ini. Paham ya? Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang fungsi. Kita udah masuk ke bagian fungsi. Jadi, dari definisinya, fungsi itu sering banget dibilang pemetaan. Gitu. Jadi, fungsi itu adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Contohnya, itu di ini, gambar ini tadi, sama. Jadi, himpunan A, mereka mempunyai pasangan tepat satu pada himpunan B. Gitu. Jadi, keywordnya atau hal yang harus kalian pahami untuk tahu apakah fungsi ini relasi atau bukan adalah himpunan A atau himpunan asal itu mereka harus memiliki pasangan tepat satu pada himpunan B gitu. Dan himpunan B boleh dipilih lebih. Kayak ini kan yang B merah kan dipilih lebih 2 kali kan. Nah, nggak apa-apa karena yang A tepat satu pasangannya gitu. Sekarang kita tentu ini mana sih relasi, mana sih fungsi dari himpunan-himpunan yang ada di sini ya. Di bawah kakak udah nulisin keywordnya gitu. Jadi fungsi adalah bentuk relasi yang memenuhi syarat tertentu, yaitu setiap anggota himpunan asal harus memiliki satu pasangan anggota pada himpunan hasilnya. Nah, sekarang coba kita teliti gambar pertama, gambar yang ada di kiri, gitu ya. Nah, gambar yang ada di kiri ini relasi atau fungsi sih? Kira-kira apa? Relasi atau fungsi? Nah, jawabannya yang gambar di kiri adalah merupakan relasi. Kenapa jawabannya relasi? Karena ada himpunan A yang tidak memiliki pasangan dan juga ada himpunan lainnya di A yang memiliki 2 pasangan, yaitu A3. Yang gak memiliki pasangan adalah A4. Nah, itu berarti bukan fungsi ya, teman-teman. Itu adalah relasi. Kemudian, berarti gambar yang di kanan itu otomatis fungsi karena semua anggotanya tepat memiliki satu pasangan di anggota hasilnya atau tujuannya. Gitu. Paham ya, teman-teman? Jadi, cara nentuin atau bedain apakah fungsi itu apakah relasi itu bisa dinyatakan sebagai fungsi atau bukan adalah dengan kita melihat himpunan asalnya apakah mereka tepat memiliki pasangan semuanya. Gitu. Harus dipastikan semuanya memiliki pasangan tepat satu di himpunan hasilnya gitu. Sekarang kita akan ngebahas jenis-jenis fungsinya atau contoh-contohnya ya. Gitu. Jadi gambar pertama itu adalah relasi dan bukan fungsi. Kenapa gitu? Karena A3 dia mempunyai 2 pasangan di B gitu ya. Kemudian gambar kedua itu relasi dan bukan fungsi. Kenapa? Karena ada satu anggota dia tidak memiliki pasangannya gitu di B. Kemudian yang terakhir relasi dan fungsi. Nah, benar karena himpunan A semuanya memiliki pasangan dan tepat satu pada anggota tujuannya. Walaupun di B ada yang tidak memiliki pasangan gitu. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, di sini ada penugasan nih. Jadi kakak minta kalian membagi jadi 3 kelompok. Jadi satu orang ada 3 atau 4 kelompok. Kemudian kalian mengerjakan penugasan ini. Jadi tugasnya ini gimana? Gitu. Tugasnya ini adalah kalian harus menentukan apakah relasi-relasi tersebut merupakan fungsi atau bukan. Dan kalau bukan, sebutkan alasannya ya teman-teman. Oke, jadi untuk video pembelajarannya hari ini cukup segitu dulu ya teman-teman. Untuk penugasannya jangan lupa dikerjakan dan jangan lupa jaga kesehatan.
Semoga kita bisa ketemu ke depannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.